menggeliatkan tubuhnya. Karena merasakan hawa dingin yang menerpa punggungnya. Perlahan gadis itu membuka mata. Gadis itu tersentak ketika tersadar berada di dalam kamar Dirga. Ia pun bangkit dari posisi berbaring. Dan menyadari jika di bawah selimut, dirinya tidak menggunakan apapun. Astaga! Pekiknya. Gista menunduk sembari memejamkan mata dengan erat. Ingatan tentang kejadian semalam kembali berputar dalam benaknya. Seketika membuat wajah gadis itu memanas. Bagaimana bisa ia merayu Dirga seperti itu? Apalagi dengan mengaku telah berpengalaman. Dirga pasti marah padanya. Namun, Gista tidak boleh menyesal. Dirinya melakukan hal itu untuk membalas kebaikan Dirga. Kamu sudah bangun. Suara maskulin Dirga membuat kepala Gista terangkat. Sang atasan keluar dari ruang ganti, sudah rapi dengan menggunakan setelan kerja. Pak Dirga saya. Berani sekali kamu menipu saya, Anggista. Ucap Dirga sembari duduk di tepi ranjang. Gista menelan ludahnya dengan kasar, ketika Dirga menatapnya dengan lekat. Habislah kamu Gista. Teriak batin gadis itu. Saya tidak bermaksud membohongi Pak Dirga. Cicit Gista sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya hingga bagian leher. Dirga menyeringai. Tidak ada gunanya kamu menutupi, jika semalam kamu sendiri yang menawarkan pada saya, Anggista. Gista kembali menundukkan kepalanya. Ia merasa sangat malu saat ini. Kenapa Dirga masih ada di apartemen? Seharusnya, pria itu sudah pergi sejak tadi dan meninggalkan sebuah catatan kecil. Ah, sepertinya Gista terlalu banyak membaca novel online. Kira-kira, hukuman apa yang harus saya berikan pada penipu seperti kamu ini? Tanya Dirga. Maafkan saya, Pak. Gumam Gista. Gadis itu sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya. Kamu sengaja melakukannya. Tanya pria itu lagi. Dan Gista pun menganggukkan kepalanya pelan. Untuk apa? Karena ingin menjerat saya. Tidak, Pak. Jawab Gista dengan cepat. Ia memberanikan diri untuk menatap sang atasan. Lalu, tuntut pria itu. Gista menghela nafas pelan. Karena saya kasihan melihat Pak Dirga tersiksa oleh pengaruh obat itu. Jawabnya dengan jujur. Hanya itu saja. Tanya Dirga lagi. Ya. Saya sudah mengatakan tidak membutuhkan rasa kasihan dari kamu, Anggista. Tukas Dirga. Padahal dirinya sudah diberikan kesenangan oleh Gista. Namun Dirga masih saja mencecar gadis itu. Saya tahu. Tetapi, Pak Dirga sudah baik mau membantu saya tanpa syarat. Jadi, saya merasa tidak ada salahnya jika saya juga membantu Bapak menghilangkan pengaruh obat itu. Jelas Gista kemudian. Dirga kembali mencebik. Jadi tujuan kamu masih sama. Membayar hutang dengan memberikan tubuhmu. Kepala Gista menggeleng pelan. Saya akan tetap membayar hutang pada Bapak setelah lulus dan bekerja nanti. Yang semalam, anggap saja sebagai jaminan pinjaman yang telah Pak Dirga berikan pada saya. Tetapi itu tidak berlaku untuk saya, Anggista. Pria itu kemudian bangkit, dan mengambil sesuatu dari atas meja di sudut ruangan. Setelah itu, kembali mendekat ke arah ranjang. Minum ini. Meski semalam saya membuangnya di luar, saya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dirga menyodorkan satu strip obat pencegah kehamilan pada Gista. Yang ia beli melalui aplikasi online. Pria itu kembali duduk, dan mengambilkan air minum dari atas nakas. Dengan ragu Gista menerima dan meminum obat itu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di apartemen ini. Tempati kamar di lantai bawah. Ucap Dirga kemudian. Tidak perlu, Pak. Jawab Gista dengan cepat. Jika karena rasa bersalah, dan Dirga ingin bertanggung jawab padanya. Itu sama sekali tidak perlu. Ia melakukan yang semalam dengan sukarela. Kamu pikir, setelah menipu saya seperti semalam, kamu bisa terbebas dari saya? Tanya Dirga sembari mengambil alih gelas air minum dari tangan Gista. Meski pria itu berbicara dengan lembut, namun Gista seperti mendengar ancaman dari balik kalimat itu. Mulai hari ini kamu akan menjadi simpanan saya, Anggista. Bukannya kamu sendiri yang ingin membayar hutang dengan tubuhmu. Maka, saya menerima dan setuju dengan hal itu.
Ucap pria itu dengan tegas. Dirga teringat dengan obrolan melantur bersama teman-temannya beberapa waktu lalu. Salah satu dari mereka memutuskan tidak menikah, dan lebih memilih tinggal tanpa ikatan dengan seorang gadis. Simpanan? Tanya Gista terbata. Simpanan. Hubungan saling menguntungkan, yang hanya terjadi di dalam apartemen ini saja. Saat berada di luar, kita hanya sebatas atasan dan bawahan. Imbuh Dirga. Gista diam sejenak mencerna kalimat yang diucapkan oleh pria dewasa itu. Apa itu artinya kita? Ya. Saat saya menginginkan. Kita akan melakukannya lagi. Potong Dirga saat mengerti maksud pertanyaan gadis itu. Pria itu kemudian bangkit sembari mengancing jas yang ia gunakan. Satu lagi. Tidak ada yang boleh tahu tentang hubungan ini. Ingat Anggista hanya kita berdua, dan hanya di dalam apartemen ini saja. Kamu paham? Saya paham, Pak. Ucap Gista pelan. Bagus. Jangan lupa minum obat itu setiap hari di waktu yang sama. Pria itu kemudian melangkah keluar dari kamar. Setelah kepergian sang atasan, Gista pun turun dari ranjang pria itu. Ia memungut satu persatu pakaiannya yang tercecer di atas lantai beralaskan karpet bulu. Pergerakan Gista sangat pelan. Ia merasakan nyeri di bagian inti tubuhnya. Aku akan membersihkan diri di bawah. Ucapnya, kemudian keluar dari kamar itu. Siang hari di kantor Wijaya Group. Dirga baru saja keluar dari ruang kerja sang kakak sepupu, Richard. Dengan tergesa masuk ke dalam ruang kerjanya sendiri untuk memeriksa tanda merah pada lehernya, yang dilihat oleh Richard. Pria itu mencebikan bibir saat melihat tanda merah yang terpampang nyata di balik rak kemeja yang ia gunakan. Bagaimana bisa aku tidak melihat tanda ini saat memakai baju tadi pagi? Gumam pria itu sembari melihat ke arah pantulan cermin di dalam toilet ruang kerjanya. Dirga pun kembali teringat kejadian semalam. Setelah Gista menjerit kesakitan karena penyatuan mereka, ia membenamkan wajah gadis itu pada cerukan lehernya. Karena terlalu terbawa suasana, sebab sudah lama Dirga tidak bercinta, ia pun tidak menyadari jika Gista menggigit lehernya. Gadis itu benar-benar pemberani. Ucap Dirga lagi. Ia kemudian keluar, mencari sesuatu di dalam kotak obat. Lalu menempelkan plaster luka untuk menutupi jejak bibir Gista itu. Akan sangat memalukan jika klien melihatnya. Sebentar lagi Dirga akan bertemu seorang kolega, menggantikan Richard. Meski keberadaan kakak iparnya kini telah diketahui, namun Dirga masih tetap mendapatkan limpahan pekerjaan. Yang menjabat direktur siapa? Yang sibuk bekerja siapa? Beginilah nasib pria lajang. Ucap Dirga sembari membenarkan sampulan dasi pada lehernya. Dirga kembali duduk di atas kursi kebesarannya. Namun, pria itu kembali teringat dengan Gista. Sungguh ia merasa telah tertipu oleh gadis itu. Seorang perawan yang mengaku sudah berpengalaman. Gadis pertama yang membuat Dirga melanggar prinsip hidupnya. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk gadis penipu seperti kamu, Anggista? Monolognya dengan pandangan yang sulit diartikan. Dirga akan memberikan pelajaran pada Gista. Untuk membalas kebohongan gadis itu. Gista memutuskan untuk tidak pergi kuliah hari ini. Tubuhnya terasa sangat lelah. Dan lagi, ada banyak tanda merah di leher hingga dagu yang tak mungkin bisa ia tutupi. Tentu saja semua itu hasil karya Dirga semalam. Dirga sepertinya sudah lama tidak melakukan hubungan badan. Atau mungkin pria itu memang seorang yang maniak. Apa mungkin pengaruh obat perang sang sekuat itu? Banyak pertanyaan terlintas dalam benak Gista. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman pertama gadis itu. Dan Dirga memperlakukan dengan sangat menggebu, hingga ia kehabisan tenaga. Lebih baik aku membereskan kamar Pak Dirga. Gadis itu beranjak dari dalam kamar yang terletak di lantai 1 apartemen itu. Seperti perintah Dirga kemarin. Gista bisa menggunakan kamar itu untuk beristirahat. Gadis itu hanya memakai jubah mandi saat ini, karena pakaian yang ia gunakan kemarin sedang berada di dalam mesin cuci. Agar bisa digunakan lagi siang nanti.
Dengan berjalan terlatih, karena masih terasa perih di pangkal pahanya, Gista menapaki anak tangga sembari membawa alat kebersihan. Ia harus tetap ingat dengan tugasnya di apartemen mewah itu. Menjadi seorang asisten rumah tangga demi membayar hutang pada Dirga. Pipi Gista bersemu merah ketika melihat noda bercak darah yang telah mengering di atas sprei berwarna putih, yang terpasang pada ranjang di kamar Dirga. Dengan cepat gadis itu melepas dan mengganti kain pelapis tempat tidur itu, dan mengganti dengan yang baru. Jangan sampai Pak Dirga melihatnya. Gumam Gista sembari memasukkan sprei kotor ke dalam keranjang cucian. Ia yakin Dirga tidak melihatnya karena pria itu bangun tidur lebih dulu. Hampir setengah hari Gista selesai membersihkan apartemen mewah itu. Ia berhenti karena merasa sangat lapar. Aku bahkan tidak sarapan. Ucapnya sembari mengeluarkan pakaiannya dari mesin cuci. Kemudian memasukkan sprei kotor ke dalamnya. Gadis yang sudah tidak gadis lagi itu, kemudian pergi ke dapur untuk mencari makanan. Gista menganga melihat persediaan bahan makanan mentah di dalam lemari pendingin dengan 4 pintu itu. Selama ini yang aku tahu cuma kulkas dengan 2 pintu. Ucap Gista dengan kagum. Ia kemudian mengambil daging ayam, dan sayuran. Gista akan membuat sup ayam. Sembari memasak, gadis itu juga menanak nasi. Tidak berniat untuk lancang, namun Gista yakin Dirga akan mengizinkan. Jangankan untuk makan, pria itu bahkan menyuruhnya untuk tinggal di apartemen ini. Sembari menunggu makanannya matang, Gista pun mengirim pesan pada Dirga. Merasa tidak enak hati karena sudah berbuat semaunya. Pak Dirga, saya izin membuat makan siang. Tak lupa gadis itu mengambil gambar sup yang masih di dalam wajan. Lalu mengirimnya pada nomor ponsel Dirga. Hingga makanan itu siap, tak ada pesan balasan yang dikirim oleh Dirga. Gista tak mau ambil pusing. Ia pun segera mengisi perutnya. Sarapan sekaligus makan siang. Ucap gadis itu pada suapan pertama. Ia pun menikmati makanannya dengan lahap. Selesai makan, Gista mencuci segala perabotan yang ia gunakan di dapur. Karena waktu masih cukup siang, gadis itu memutuskan untuk beristirahat di atas sofa ruang tamu. Berapa nomor rekening kamu? Gista membaca pesan masuk yang dikirim Dirga padanya. Perlahan ia menjatuhkan bobot tubuhnya di atas sofa sembari membalas pesan pria itu. 10 digit, Pak. Balasnya. Dan ponsel Gista pun berdering kencang. Dirga menghubunginya. Membuat dahi gadis itu berkerut halus. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya serius Anggista. Kirim nomor rekening kamu pada saya sekarang. Suara Dirga terdengar tegas dan tak terbantah. Belum sempat Gista menjawab, panggilan itu telah terputus sepihak. Gista menghela nafas kasar. Gadis itu kemudian membuka aplikasi catatan pada ponselnya. Menyalin nomor rekening yang ia simpan di sana lalu mengirimnya pada Dirga. Beberapa saat kemudian ia menerima sebuah pesan notifikasi dari aplikasi M-Banking. Mata Gista terbelalak melihat nominal angka yang Dirga kirim padanya. Disusul dengan sebuah pesan yang pria itu kirim secara pribadi. Gunakan untuk membeli segala kebutuhanmu. Pakaian, sepatu, makanan. Apapun itu. 50 juta, untuk uang jajan. Ucap Gista tak percaya. Gadis itu bergegas menghubungi Dirga. Namun sayangnya, nomor ponsel pria itu tidak aktif. Kantor Wijaya Group. Sembari menunggu kedatangan klien, Dirga menyempatkan diri untuk memeriksa keadaan apartemen melalui kamera pengawas yang terhubung pada ponselnya. Ya, kamar pribadi dan seluruh ruang di apartemen itu dilengkapi dengan kamera pengawas yang terhubung langsung pada ponsel Dirga. Karena itu, ia tidak pernah khawatir jika memanggil orang untuk membersihkan tempat tinggalnya. Begitu pula setelah kehadiran Gista. Dirga juga selalu rutin memeriksanya. Tidak untuk saat ini. Ucap pria itu ketika teringat kembali dengan kejadian semalam bersama Gista. Ia bisa saja kembali menggila. Jika memutar rekaman semalam, yang telah tersimpan di aplikasi ponselnya. Dirga memilih memutar rekaman yang sedang berlangsung saat ini. Namun, pilihannya ternyata tidak tepat.
Ia melihat Gista sedang membersihkan kamarnya hanya dengan memakai jubah mandi. Pria itu pun seketika menjadi panas dingin. Gadis itu benar-benar pemberani. Geramnya. Dirga kemudian menutup rekaman itu. Lalu mengirim pesan pada Gista. Pria itu kembali menggerutu, ketika Gista menanggapi pesan yang ia kirim dengan bercanda. Dan Dirga pun memilih berbicara secara langsung. Ia kemudian mentransfer sejumlah uang untuk gadis itu. Bukankah sudah menjadi kewajibanku memberi dia uang jajan? Ucap Dirga yang kemudian mematikan ponselnya. Awas saja jika saat saya pulang nanti kamu masih menggunakan jubah mandi itu, Anggista. Akan saya pastikan kamu tidak bisa turun dari tempat tidur. Pria itu kemudian bangkit, lalu keluar dari ruang kerjanya. Dan benar saja. Ketika Dirga pulang ke apartemen pukul 6 sore, ia mendapati Gista sedang tidur meringkuk di atas sofa ruang tamu dengan masih menggunakan jubah mandinya. Astaga! Gadis ini benar-benar keterlaluan. Gumamnya. Dirga perlahan mendekati sofa. Menghela nafas pelan ketika melihat wajah lelah Gista. Gadis itu, telah digempur habis-habiskan olehnya semalam. Dan hari ini, ia sibuk membersihkan apartemen. Sudah pasti sangat menguras energinya. Gista memang gadis yang baik menurut Dirga. Meski pria itu sudah menjadikan dirinya simpanan, namun Gista tetap membersihkan apartemen seperti janjinya. Bangun, Anggista. Dirga menepuk pelan lengan gadis itu. Anggista. Ulangnya sekali lagi. Dan Gista pun perlahan membuka matanya. Astaga. Pak Dirga. Gadis itu melompat turun dari atas sofa. Kemudian berdiri sembari menundukkan kepalanya. Maaf, Pak. Saya ketiduran. Cicitnya pelan. Apa kamu sengaja ingin menggoda saya? Tanya pria dewasa itu sembari menjatuhkan bokongnya di atas sofa yang tadi ditempati oleh Gista. Dahi gadis itu berkerut halus ketika mendengar pertanyaan sang atasan. Apa maksud Pak Dirga? Tanyanya tidak mengerti. Dirga mencebik. Kemudian menunjuk jubah mandi yang digunakan oleh gadis itu. Pandangan Gista menunduk ke arah yang ditunjuk oleh Dirga. Seketika mata gadis itu membola sempurna. Dengan cepat tangannya bergerak menutupi tubuh bagian depan yang terbuka. Kenapa aku ceroboh sekali? Jerit batin Gista.